Coba berhenti sejenak. Lihat ke sekelilingmu. Apakah kamu benar-benar hidup dalam kenyataan atau hanya menatap bayangan di dinding? Inilah kisah tentang Plato, tentang gua, cahaya, dan manusia yang terbiasa hidup dalam gelap. Tapi ini bukan cuma tentang filsafat kuno. Tentang kita, tentang generasi yang tumbuh di balik layar dan mulai lupa caranya melihat cahaya. Bayangkan ada sebuah gua. Di dalamnya sekelompok manusia terbelenggu sejak lahir. Leher, tangan, dan kaki mereka terikat. Mereka tak pernah bisa melihat apapun selain dinding gua. Di belakang mereka ada api yang menyala. Dan di antara api dan para tahanan ada benda-benda lewat. Boneka, patung, hewan, manusia. Tapi yang dilihat para tahanan hanyalah bayangan dari benda-benda itu. Bayangan di dinding. Dan mereka percaya itulah realitas. Suatu hari, satu orang dibebaskan. Awalnya ia menolak. Matanya sakit karena cahaya. Dunia luar menakutkan. Terlalu terang, terlalu jujur. Tapi perlahan ia melihat pohon, langit, matahari. Dan ia sadar, selama ini ia hidup dalam ilusi. Ketika ia kembali ke gua untuk menyadarkan yang lain, mereka menertawakannya, bahkan ingin membunuhnya. Hari ini gua Plato hadir dalam bentuk lain. Bukan batu, bukan rantai, tapi layar, algoritma, dan validasi digital. Kita hidup dalam sosial media. Kita menilai hidup orang dari story. Kita mengejar bayangan, followers, likes, estetik, dan kebahagiaan semu. Tapi seperti di gua Plato, itu semua bukan kenyataan. Hanya bayangan yang dipantulkan algoritma. Kita tidak mengenal orang seutuhnya, hanya versi digitalnya. Kita tidak mengenal diri, hanya branding yang kita bangun. Kita terjebak karena nyaman, karena cahaya realita terlalu menyakitkan. Kok dia sudah nikah, aku belum. Kok mereka kaya banget, aku stuck gini. Tapi apa yang kita lihat, mungkin bukan kenyataan mereka. Mungkin hanya dinding yang sama, dan bayangan yang berbeda. Keluar dari gua bukan soal kaki dan melangkah, tapi soal keberanian. Saat kamu mulai mempertanyakan hidupmu, saat kamu merasa bingung, kosong, dan muak, itu tanda kamu sedang memutar badanmu ke arah cahaya. Tapi jangan salah, proses ini menyakitkan, seperti mata yang lama di gelap. Dan saat kena cahaya, pedih dan perih akan terasa. Kamu mulai sadar, hubungan ini toksik. Pekerjaan ini bukan panggilan jiwamu. Hidupmu selama ini hanya untuk menyenangkan orang lain. Itulah titik krisis. Titik antara hancur atau bertumbuh. Titik ketika kamu sadar, kamu bisa memilih. Plato menyebut ini perjalanan jiwa menuju pengetahuan sejati, kebenaran hakiki. Umur 25, quarter life crisis. Sering dikira hanya fase galau, tapi mungkin sebenarnya itu proses keluar dari gua. Saat kamu merasa semua sia-sia, saat kamu tak tahu mau kemana, saat kamu mulai muak dengan pencitraan, kamu sedang membuka belenggu. Kamu sedang melihat dinding, lalu bertanya, apakah ini semua nyata? Plato bilang, orang yang keluar dari gua awalnya dianggap gila. Begitu juga kamu. Saat kamu berhenti ikut lomba hidup, saat kamu mulai jujur dengan dirimu sendiri, banyak yang tak paham, tapi disitulah letak kemerdekaan. Cahaya dalam gua Plato adalah kebenaran, bukan versi viral, bukan yang nyaman, tapi kebenaran yang kadang menyakitkan. Hari ini, sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya trending. Bahkan kebenaran pun dikurasi oleh konten politik media. Kita hidup dalam era informasi berlimpah, tapi pemahaman yang dangkal. Cahaya mengharuskan kita berpikir, bertanya, merenung, dan itu melelahkan. Maka banyak yang memilih tetap di gua. Tapi kamu yang nonton video ini, mungkin sedang mencari jalan keluar. Keluar dari gua bukan akhir,
justru awal dari hidup yang jujur. Kamu tidak akan selalu yakin, kamu tidak akan selalu nyaman, tapi kamu akan jadi otentik. Kamu akan bertanya sebelum percaya. Kamu akan memilih, bukan ikut-ikutan. Plato berkata, tugas orang yang sudah melihat cahaya adalah kembali ke gua, bukan untuk hidup di sana, tapi untuk menyalakan cahaya bagi yang lain. Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi lentera bagi jiwa yang masih terikat. Lalu bagaimana cara keluar dari gua itu? Pertama, sadari bahwa rasa tidak nyaman adalah awal dari kesadaran. Jangan buru-buru menyembuhkannya, dengarkan dulu. Kedua, kurangi paparan terhadap bayangan. Unfollow akun yang memanipulasi harga dirimu. Batasi waktu layar. Ketiga, mulai kembali ke hal-hal nyata, hubungan asli, waktu sendirian, membaca, menulis, olahraga atau jalan kaki. Itu bukan solusi instan, tapi itu arah. Karena kadang, jalan keluar bukan pintu besar yang terbuka, tapi langkah kecil yang terus dijalani dalam gelap. Jika kamu merasa hilang arah di umur 25, itu bukan kegagalan. Itu sinyal bahwa kamu mulai hidup dengan sadar. Coba jawab ini. Apa hal yang benar-benar membuatmu damai? Walau tanpa pujian, siapa orang yang bisa kamu ajak bicara? Tanpa harus berpura-pura, kapan terakhir kali kamu jujur pada diri sendiri? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi cahaya kecil yang membimbingmu keluar perlahan. Kamu tak harus jadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Cukup jadi manusia yang tidak lagi hidup dalam bayangan. Mulai dari hal kecil. Katakan tidak saat kamu tak ingin. Jujur pada diri sendiri, meski orang lain tak setuju. Bantu satu orang untuk berpikir lebih jernih. Dunia butuh lebih banyak orang yang jujur, bukan sempurna. Mungkin kamu belum tahu arah hidupmu. Itu tidak apa-apa, tapi kamu tahu kamu tidak ingin terus hidup dalam bayangan. Itu sudah cukup untuk mulai melangkah. Dan jika kamu tersesat di tengah jalan, ingat kamu tak sendiri. Di sini, di ruang ini, kita semua sedang mencari cahaya bersama. Sekarang, aku tanya kamu, apakah kamu masih di gua? Apakah kamu mulai melangkah keluar? Atau kamu sudah melihat matahari? Tidak ada jawaban benar atau salah. Hanya perjalanan yang jujur. Tinggalkan komentarmu. Ceritakan di mana posisi kamu sekarang. Karena dengan berbagi, kita saling menyalakan cahaya. Sampai jumpa di perjalanan filsafat selanjutnya. Jangan lupa, jangan berhenti berpikir. Dan tetap tumbuh.